Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas terkait materi siap pertemuan 3, yaitu modul penganggaran. Oke. Langsung aja. Nah, topik pembahasan kita di materi ini yaitu ada pendahuluan, nanti bagaimana proses bisnisnya, gambaran umum aplikasi, dan juga resiko dan pengendalian. Oke, next. Nah, kalau misalnya di pertemuan pertama, kita udah ngebahas terkait overview siap, terus di uh, sekarang nih di materi ketiga kita belajar tentang gimana sih di sini di bagian nih penyusunan anggaran. Kita belajar terkait modul penganggaran. Nah, yang mana kita tahu dalam satu siklus itu biasanya selalu dimulai dari penganggaran, terus ada nanti manajemen DIPA, komitmen, dan manajemen kas, dan sampai laporan keuangan dan diaudit gitu. Nah, di sini teman-teman nanti siap itu akan membahas ke depannya itu per modulnya gitu. Jadi nanti ada modul tentang komitmen dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini dasar hukum yang dipakai, dan dasar hukum di sini tuh termasuk Undang-Undang Paket Keuangan Negara yang 3 ini nih yang udah sering kali kita hafal gitu. Undang-Undang Paket Keuangan Negara. Oke, next. Nah, dimulai dari awal itu definisi dari anggaran. Yang mana anggaran ini kalau menurut KBBI itu mengira-ngira gitu kan. Nah, mengira-ngira. Kenapa dibilang mengira-ngira ataupun memperhitungkan? Anggap aja teman-teman dalam suatu kegiatan, terus kan teman-teman itu buat RAB ya. Jadi kayak rencana anggaran gitu. Nah, ini kan anggaran ya, baru RAB ini baru perkiraan, baru rencananya gitu. Misalnya dalam kegiatan itu teman-teman pengen membuat sebuah webinar, lalu mengundang suatu narasumber dengan harga A gitu, harga 100.000 atau 1 juta. Nah, itu kan anggarannya masih perkiraan. Itulah kenapa anggaran itu disebut juga mengira-ngira ataupun memperhitungkan gitu. Perkiraan. Nah, oke, next. Kalau misalnya definisi penganggaran sendiri, itu proses mengikhtisarkan ataupun menyimpulkan gitu ya, menyimpulkan rancangan pengeluaran dan penerimaan keuangan selama jangka waktu tertentu. Jadi misal nih, kalau misalnya tadi kegiatan A, itu dia berlangsung selama 3 bulan. 3 bulan. Jadi dalam 3 bulan itu kira-kira teman-teman akan buat RAB, rencana anggaran biaya itu, berapa sih kira-kira pengeluaran yang didapat dan berapa kira-kira penerimaan yang didapat gitu, teman-teman dapat. Begitupun di pemerintahan, ada namanya kita dengar APBN. Nah, di situ kan ada tuh berapa sih perkiraan pendapatan negara tahun X gitu, tahun depan, misalnya penerimaan pajak sekian miliar dan sebagainya. Begitu juga berapa sih rencana pengeluaran di tahun selanjutnya gitu. Jadi kira-kira penganggaran itu proses mengikhtisarkan suatu pengeluaran dan penerimaan dalam jangka waktu tertentu. Oke, kurang lebih walaupun menurut KSAP juga sama ya. Jadi anggaran itu meliputi rencana pendapatan belanja transfer dalam satuan rupiah. Nah, ini dalam satu periode tertentu gitu. Nah, konsep anggaran sendiri di dalam pemerintahan itu ada APBN dan juga jadi kan kalau misalnya teman-teman masih ingat di akuntansi pemerintah dulu, itu kan ada Satker. Ini kan Satker. Enggak boleh di Satker. Nah, terus di sini ada oh ya, Satker ini kan banyak banget ya, Satker. Satker, 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 Satker. Nah, setiap Satker itu nanti dia buat DIPA namanya, ada DIPA, ya kan?
DIPA itu dokumen isian perencanaan anggaran. Jadi kayak APBN-nya di suatu pemerintah gitu kan, kayak itulah tadi RAB, tapi DIPA ini untuk satker gitu. Jadi setiap satker itu ada DIPA-DIPA-nya. Ada perkiraan berapa sih rencana penerimaannya, berapa rencana pengeluarannya gitu. Oke, nah terus nanti semua DIPA ini kan dia per satker nih. Ini ada DIPA juga, satker ini ada DIPA dan lain-lain. Ada banyak lah. Nah dia itu semuanya digabungin jadi satu, teman-teman. Digabungin nanti sama Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Kalau udah jadi satu, ini namanya APBN gitu. Jadi APBN itu kumpulan dari DIPA-DIPA. Itu teman-teman. Nah, APBN ini sendiri nanti APBN ini kan dia sebagai anggaran ya, anggaran di pemerintah. Terus untuk rancangan UU APBN itu diajukan oleh Presiden, terus untuk dibahas bersama DPR dengan pertimbangan DPD. Kalau DPR setuju, oke, berarti APBN-nya akan dipakai gitu kan untuk tahun selanjutnya. Tapi kalau misalnya nggak disetujui rancangan APBN-nya, maka pemerintah itu pakai APBN tahun lalu. Gitu. Nah, fungsi anggaran ini sendiri ada 6. Ada otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan juga distribusi dan stabilisasi. Otorisasi ini fungsi anggaran itu untuk ya tadi untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Karena dia itu kan sebagai tadi kan kita udah rencanain, nah dia itu sebagai pelaksanaannya untuk melaksanakan gitu di tahun berjalannya. Untuk fungsi perencanaan, ya tadi anggaran itu sebagai uh, pedoman gitu, pedoman perencanaan bagi manajemen untuk merencanakan kegiatan. Jadi kan tadi kita udah buat kayak kita bilang DIPA ataupun paling mudahnya kayak RAB lah gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya sebagai perencanaan kita, sebenarnya kegiatan apa sih yang mau kita lakuin, berapa sih anggarannya, seperti itu. Terus pengawasan ini sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan itu udah sesuai nggak dengan yang direncanakan gitu. Terus fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi. Nah, next. Jadi pendekatan penyusunan anggaran itu ada 3 pendekatan. Yang pertama ada penganggaran terpadu, terus ada penganggaran berbasis kinerja, dan juga KPJM. Jadi kadang kalau misalnya apa namanya tuh penganggaran itu disusunnya pendekatannya itu pakai penganggaran terpadu ataupun unified budget, berarti penganggaran itu dibuat dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan itu untuk menghasilkan RKA KL. RKA ini rencana kerja anggaran. Jadi rencana kerja anggaran. Jadi kayak apa ya? Kalau misalnya Renja, teman-teman masih ingat Renja? Renja itu kan rencana kerja ya, rencana kerja kementerian ataupun lembaga. Nah, kalau RKA, rencana kerja anggaran. Nah, di sini dia tuh uang-uangnya gitulah. Kayak anggarannya RKA. Jadi kalau pakai unified budget ini, dia itu nanti RKA-nya itu disesuaikan dengan klasifikasi anggaran menurut organisasinya, fungsinya, dan juga jenis belanja. Misalnya jenis belanjanya modal, ya jenis belanja modal, terus ada jenis belanja pegawai. Kalau fungsinya sebagai pertahanan, sebagai uh, apa lagi kan ada tuh yang kita belajar dulu ada 11 kalau nggak salah. Ataupun sebagai fungsinya menurut organisasi gitu. Selanjutnya yang kedua tuh ada pendekatan penganggaran berbasis kinerja. Jadi kalau misalnya di sini dia itu kan berbasis kinerja, berarti dia tuh atau dibilang juga performance based budgeting. Jadi penganggaran ini dilihat dengan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan gitu. Jadi misal teman-teman mau bangun jembatan. Nah, nanti di sini dilihat nih mau bangun jembatan, nanti barulah di situ
apakah efisien apa enggak anggarannya segini-segini gitu. Nah, itu dia berbasis kinerja. Sedangkan yang terakhir itu ada kerangka pengeluaran jangka menengah ataupun KPJM. Jadi pendekatan penganggaran ini berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Anggaran. Jadi namanya juga KPJM ya, jangka menengah. Jangka menengah ini biasanya yang 3-5 tahunan gitu. Makanya dia lebih dari 1 tahun. Ya, ini lebih detailnya seperti ini. Jadi untuk yang pendekatan anggaran terpadu ataupun unified budget itu kan dia itu menurut ini ya. Nih, menurut nanti klasifikasi anggaran itu diklasifikasiin berdasarkan organisasi, fungsi ataupun jenis belanjanya. Jadi unit organisasinya apa gitu kan? Misalnya Kementerian Keuangan, terus kegiatannya apa, terus keluarannya apa, jenis belanjanya apa, dan dokumen anggarannya apa gitu. Nah, selanjutnya, kalau misalnya instrumen yang penganggaran berbasis kinerja, yang ini, oh ya sebelum itu mau bilang juga nih teman-teman. Jadi untuk di siap ini, materinya memang lumayan banyak, tapi tuh sebenarnya materinya itu dia merinci hal-hal yang udah dijelasin di awal. Misalnya ini kan ada pendekatan penyusunan anggaran ada 3. 1, 2, dan 3. Nah, jadi untuk slide selanjutnya itu, dia tuh lebih merinci apa sih yang dimaksud di nomor 1, di nomor 2, dan di nomor 3 ini, gitulah. Nanti ada juga misalnya kita ngebahas terkait terkait RKAKL. Nanti RKAKL itu yang mana sih? Ada penjelasannya juga gitu. Makanya karena dia rinci, jadi maka slide-nya itu panjang. Oke. Nah, yang kedua, tadi basis yang kedua, berbasis kinerja kan. Jadi di situ ini dulu instrumen nih PBK nih ini penganggaran berbasis kinerja. Apa sih yang mau dibuat sama pemerintah? Misal tadi bangun jalan tol, bangun jembatan dan lain sebagainya. Berapa standar biayanya? Terus nanti di monitoring dan evaluasi kinerja. Nah, ini ada tujuan-tujuannya dan hasil akhirnya pastinya kita maunya yang efektif dan efisien seperti itu. Untuk yang ketiga itu ada yang RPJM tadi, KPJM, ya kan? Ini hubungannya dengan Renstra ataupun rencana strategis kementerian atau lembaga, terus dengan rencana kerja pemerintah, rencana kerja kementerian atau lembaga, dan rencana kerja anggaran kementerian atau lembaga. Jadi di Indonesia itu kan ada RPJP nasional ya. RPJP ini kayak apa ya? Kayak perencanaan jangka panjang yang 20 sampai 25 tahun kalau nggak salah. Ini yang punya nasional. Nah, terus nanti ini dijadikan sebagai pedoman dalam Presiden menyusun visi dan misinya, lalu dijabarkanlah ke RPJM. Ini yang menengah itu sekitar 3-5 tahun. Nah, ini akan jadi pedoman rencana strategis kementerian atau lembaga. Barulah nanti RPJM ini dijabarkan ke RKP, rencana kerja pemerintah yang tahunan, 1 tahun ya. Nah, terus untuk Renstra ini rencana strategis, dia sama aja sebenarnya sama RPJM, tapi bedanya kalau RPJM ini kan untuk pemerintahan secara keseluruhan. Tapi kalau Renstra ini yang rencana strategis kementerian atau lembaga 3-5 tahunan seperti itu. Nah, selanjutnya ada Renja KL. Renja KL ini itu rencana kerja kementerian atau lembaga yang 1 tahunan seperti itu. Nah, lalu dari RKP ini kan ada rencana kerja pemerintah. Ini sebagai pedoman dalam menyusun RAPBN, rancangan APBN, dan kalau Renja KL
Ini kan di kementerian atau lembaga, dia sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja anggaran kementerian atau lembaga gitu. Jadi untuk teknis penyusunan anggaran kalau menggunakan pendekatan KPJM tadi. Nah, ini kira-kira siklus APBN itu ada kurang lebih 2,5 tahun. Tahun pertama itu perencanaan, ini ya, perencanaan yang mulai dari nanti ada nyusun pagu indikatif, pagu anggaran, nanti ada RUU APBN. Nah, ini. Nanti habis itu di tahun selanjutnya itu tahun pelaksanaannya selama setahun, dan setengah tahunnya itu pertanggungjawaban. Misalnya sekarang tahun 2021, kita itu mau buat mau apa ya, mau nyusun APBN di tahun 2022, berarti selama setahun di 2021 ini kita buat perencanaan dulu gitu. Mulai dari kita nentuin pagu, nanti ada UU APBN gitu-gitu. Terus nanti di tahun 2022 itu pelaksanaannya selama setahun, 2023 itu setengah tahunnya kita akan mempertanggungjawabkan keuangannya gitu. Nah, ini dia satu siklusnya, kira-kira kurang lebih sama kayak tadi. Dari Januari sampai Desember ini pertama nanti perencanaan, terus Januari sampai Desember selanjutnya pelaksanaan, dan setengah tahun selanjutnya lagi itu sebagai pertanggungjawaban. Ini struktur data Renja dan RKAKL. Jadi kira-kira tuh dalam suatu kementerian atau lembaga itu akan menyusun program apa sih yang akan dilakukan gitu kan. Nanti program itu akan dirinci lagi nih, karena kita mau buat program apa. Nah, dengan program itu apa kegiatan yang akan kita lakukan, kira-kira output-nya apa, rencana output-nya apa, komponen, dan sampai nanti lokasinya di mana gitu. Nah, ini kan sampai ke bawah ini makin detail. Nah, jadi kita bisa lihat nih di sini, Satker nih pastinya ya unitnya gitu kan. Apakah misal di sini contohnya Kejaksaan Tinggi. Nah, programnya apa? Programnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas. Dan pastinya ini sesuai dengan visi misi kementerian ataupun lembaganya ya. Nah, dengan program ini apa kegiatan yang akan dibuat? Kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan dan PNBP kejaksaan gitu. Lalu klasifikasi rincian output-nya apa gitu. Klasifikasi rincian output ini kayak clustering ataupun pengelompokan rincian output yang sejenis gitu. Jadi kalau misalnya untuk rincian output sendiri itu adalah apa produk akhir yang dihasilkan, baik itu barang ataupun non barang. Nah, yang terakhir ada komponen. Komponen ini input berupa tahapan yang diperlukan dalam pencapaian output. Seperti itu, teman-teman. Ya, mungkin sekian dulu di video pertama. Kita lanjutin di video kedua.